Kembali lagi di tips dan trik CSS. Sekarang kita mau belajar cara bikin modal box. Modal box itu apa? Jadi modal box itu kayak alert kalau teman-teman pernah lihat JavaScript. Jadi ketika kita ngelakuin action tertentu atau ngeklik sesuatu bakal muncul satu box. Bisa isinya informasi, bisa isinya tombol. Langsung aja biar nggak terlalu abstrak. Saya bikin dulu. Kita bakal manfaatin teknik target. Silahkan teman-teman lihat video sebelumnya, kita bikin semacam produk gitu. Ketika kita, oh maaf, kita bikin accordion maksud saya. Jadi tanpa JavaScript, ketika kita klik satu menu, bakal muncul isi dari menu itu. Kasarnya kayak gitu. Langsung aja saya bakal bikin dua tag di sini. Yang satunya namanya daftar. Teksnya juga daftar. Jadi dia semacam pas kita klik dia kayak bakal muncul info buat daftar atau info buat login. Bisa kita isi formular beneran. Tapi kita bakal bikinin biar simple dulu aja. Lanjut lagi, saya bakal bikin kotaknya sekarang. Saya kasih nama kotak. Di dalam kotak ini akan ada beberapa hal. Yang pertama, kita mau wrapper di dalamnya atau pembungkus di dalamnya. Jadi in kotak aja saya kasih nama. Ups, terlalu gede jaraknya biar kelihatan lebihnya tuh. Jadi yang pertama misalnya teksnya, teman-teman bisa ganti teks ini jadi form, misalnya input type teks buat ngisi login misalnya. Saya ganti aja langsung biar nggak terlalu abstrak. Input type teks, yang pertama nama, yang kedua buat password misalnya, dan satu tombol submit di sini. Ups, kalau saya kasih tombol button aja, nggak usah submit. Daftar misalnya, dan satu lagi harus kita kasih ID tentunya. Saya mau kasih ID daftar di sini. Jadi biar dia nyambung, saya pas klik daftar yang muncul ini. Di sini kan nanti kita mau kayak ada tombol close-nya buat nutup. Saya akan tambahin satu href lagi. Tutup seperti ini. Saya copy aja biar nggak ngulang. Buat yang si login, kita ganti ID-nya, nama yang sama, tombolnya tombol login. Terus ada teks, kita lihat aja dulu hasilnya kayak gimana. Ini dia. Jadi masing-masing pas daftar nanti bakal muncul yang ini, lalu yang login saya mau muncul yang ini. Kita kasih CSS dikit biar lebih cakep. Buat kotaknya kita mau kasih lebar 300 pixel, lalu tingginya misalnya 200 pixel. Saya kasih background dikit, kita cari warna yang enggak terlalu kontras seperti ini. Kotal bagus sekali yang nandain kotak. Semua tag A saya nggak mau ada warna birunya, saya mau tetap dia jadi warna hitam, dan garis di bawahnya kita mau hilangin seperti biasa. Saya kasih padding dikit untuk jarak ke dalamnya 10 pixel. Seperti ini kira-kira. Ini buat modal yang pertama, ini modal kedua masih nyatu sekarang, tapi tenang aja karena Sowiso bakal karena bakal kita ilangin mau nggak mau. Saya udah punya kotak di sini. Kita atur dulu si kotak di dalamnya ini. Jadi in kotak ini juga kelas general, berlaku buat kedua kotaknya, bukan cuma satu. Ini kita mau posisinya yang pertama fix. Apa ini? Position fix. Lalu saya bisa kasih lebar misalnya, bukan lebar, jarak dari sebelah kirinya 50%.
Dan kalau kita hitung-hitung, saya kasih lebarnya di sini aja. Ups, maaf. 300% karena dia ngambil ukuran jarak ke kirinya nanti dari sini bukan dari tengah. Dia bakal kayak lebih, jadi bakal ke sebelah kirinya di sini, makanya harus kita kurangin dengan margin left setengah dari lebarnya, yaitu 150 pixel. Seperti ini. Saya refresh dulu. Tentu aja backgroundnya harus di sini. Faktanya semuanya saya nggak mau ada di modal stylenya. Saya mau di in kotak. Ya kayak gini, jadi dia udah di tengah karena dia posisinya fix. Sekarang kita nggak lihat dua hal tapi cuma satu karena dia numpuk sekarang. Kita bersihin lagi dikit si input type-nya, misalnya saya kasih jarak langsung di sini aja, saya kasih tag BR di sini, begitu juga dengan di sini. Nah, dia ada jarak dan terlalu tinggi. Cukup setengahnya aja udah cukup, 100 pixel seperti ini. Kita lanjut lagi. Si kotaknya ini baru kita mau pakai sekarang. Jadi pas kita klik salah satu itemnya di sini, kita mau backgroundnya jadi gelap, jadi kabur, jadi orang fokus ke modal ini aja atau fokus ke bagian kotak ininya aja. Untuk itu kita pakai properti before. Jadi di bagian kotak saya kasih before di sini. Jadi kontennya sendiri kosong, kita nggak bakal kasih konten apa-apa, nggak bakal kasih teks apa-apa. Kita cuma mau naruh background doang sebenarnya. Background color saya kasih RGBA biar transparan gitu. 00, 0,5. Lalu posisinya juga fix karena kita mau seluruh browsernya. Jadi kita mulai dari paling atas dan juga paling kiri, jadi pojok, benar-benar pojok. Dan meskipun dia kosong, kata Tong Sancong, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Meskipun kontennya kosong, saya mau tingginya dia 100%. Jadi jangan remehkan si kosong ini, dan lebarnya juga saya mau 100%. Sekarang kalau saya refresh, mana dia? Ups, udah saya save belum ya? Ini dia. Jadi nanti idenya pas kita klik bakal muncul kayak gini. Kurang transparan sepertinya. 0,8 aja. Jadi yang benar-benar fokus ke bagian ininya aja. Ke bagian modalnya aja. Saya lanjut lagi. Kita langsung pakai properti intinya sekarang yang mau kita pakai. Yang pertama, buat si kotaknya sendiri. Kita mau targetin. Dan bukan kotaknya langsung, tapi ingat kita ada satu kelas lagi di dalam kotaknya, yaitu si in kotak tadi. Jadi ketika kotaknya kita targetin, saya lihat dulu, saya salah, ID-nya harusnya punya si kotaknya ini, karena kita mau nargetin pas diklik si bagian kotaknya. Di sini juga bagus sekali kalau teman-teman perhatiin. Ini dia. Ketika kita klik targetnya, kita mau si in kotaknya ini jadi muncul. Jadi awalnya tentu kita mau ilangin dulu. Kita bikin display none. Teman-teman kalau mau lebih rapi kasih transisi, mau jadi transparan, jadi benar-benar kelihatan juga boleh. Kita bikin simple aja. Displaynya block tentunya sekarang. Jadi biar semuanya kelihatan. Kita tes aja dulu sebelum terlalu jauh. Jadi awalnya nggak kelihatan. Tapi ketika saya klik, ups, ada yang bermasalah. Bagus sekali, kita nyoba sebelum terlalu jauh. Tentu aja yang background ini saya taruhnya di before, nggak langsung. Makanya kita harus nambahin satu lagi di sini. Dot before.
lalu display blocknya di sini. Sepertinya saya akan tetap pakai si in kotak nanti, saya biarin aja dulu. Seperti ini. Saya refresh dulu. Saya lihat URL-nya. Daftar. Dia jadi muncul. Begitu juga dengan login, cuman saya belum ada tombol. Oh, di sini saya punya tombol tutup. Cara kerjanya gimana? Teman-teman perhatiin kalau saya ketik login, di URL saya bakal muncul si nama login ini, dan dia bakal tahu, oh dia lagi nargetin salah satu kotaknya, makanya kita mau nampilin jadi blok, makanya dia muncul sekarang. Lalu kenapa pas saya klik tombol tutup dia tiba-tiba hilang? Karena kalau kita perhatiin si URL-nya sekarang kosong, karena di ID tutup ini dia kita ngasih hashtag kosong. Dimana kalau hashtagnya kosong berarti yang tadi udah nggak ditargetin lagi atau udah jadi di disable istilahnya. Kita lanjut lagi, kita bukan cuman mau si konten background belakangnya yang tiba-tiba muncul kayak gitu, tapi kita mau kotak ininya juga sebenarnya. Kita bisa umpetin di atas misalnya. Jadi si bagian, saya udah punyain kotak belum ya? Saya punyain kotak di sini. Yang pertama kita pakai transform karena kita mau taruh di atas. Saya kasih translate y minus 100% misalnya. Kita tes dulu. Masih kurang. Saya ambil 300. Jadi mirror koordinat ke atasnya. Jadi dia ada di atas sono sekarang. Idenya kita mau pas dia diklik atau pas ditargetin, dia jadi muncul. Jadi kita tinggal ubah si translate y-nya jadi 0% atau kembali ke kondisi awal. Saya save dulu, seperti biasa kita tes. Awalnya hilang, pas kita klik daftar. Bukan cuma background-nya yang muncul, tapi modalnya juga sekarang udah muncul. Kita tetap bisa klik tombol tutup, begitu juga dengan login, yang muncul login. Kalau kita klik daftar, yang muncul daftar. Teman-teman tentu bisa hiasinnya lebih cantik lagi, lebih cakep, ini kasar banget. Kita tambahin lagi sebelum selesai videonya, bisa misalnya di sini teman-teman bisa kasih transisi misalnya. Saya contohin aja. Jadi transisi ini buat efek, kita mau kasih efek buat si transformnya. Kita kasih waktu 2 detik misalnya, lalu waktunya bisa linear, mau is in out boleh. Transform di sini udah. Harusnya ketika kita klik sekarang, teman-teman lihat dia muncul pelan-pelan dari atas, terlalu lambat. Saya kasih setengah detik aja. Seperti ini, jadi dia bakal efeknya. Teman-teman mau dari kiri, dari kanan, dari bawah, bebas. Tinggal mainin koordinat translate-nya aja. Apalagi ya yang penting kira-kira. Bisa satu lagi, misalnya konten kita banyak karena tentu isi website kita nggak cuma ini. Saya kasih teks aja di sini. Misalnya saya punya paragraf, saya bakal generate konten langsung. Intinya dia cuma teks di sini. Kurang panjang teksnya ternyata. Saya mau ngeliatin efek dari hashtag ini. Ini dia cukup panjang. Jadi ketika kita klik di sini, lalu misalnya saya scroll ke bawah, ketika saya klik tutup, dia bakal otomatis ke atas. Kenapa? Karena kalau dia hashtagnya kosong, itu sifat default dari HTML-nya. Sekali lagi, kalau saya dari bawah, kalau saya klik tutup, dia bakal otomatis scroll ke atas. Jadi biar user experience-nya lebih bagus atau buat user lebih nyaman, kalau user mau tetap pas dia cancel modalnya tadi, kita mau tetap di bagian konten di mana user terakhir, kita tinggal nambahin satu ID yang nggak dikasih nama tapi ID-nya nggak eksis. Bisa juga ditaruh ID-nya di atas, tapi kita ngasal aja. Saya kasih X di sini juga X.
Jadi dia bakal berusaha nyari X, tapi X-nya nggak bakal ketemu, makanya dia bakal diem di tempat. Kita mau klik dulu. Saya scroll ke paling bawah, saya klik tutup. Kita nggak pindah ke atas, teman-teman lihat URL-nya, dia berusaha nyari X, padahal X-nya nggak ada. Jadi biar usernya juga jangan sampai dia lihat di URL-nya, terus teman-teman kasih nama yang konyol, misalnya konyol. Tentu jangan sampai kayak gitu, kita bisa kasih nama yang lebih user friendly, misalnya close, atau apa aja yang jelas. Jangan terlalu ngasal-ngasal banget kalau udah benar-benar buat user. Itu dia kurang lebih, semoga nggak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang salah, ada yang mau diimprove, silahkan teman-teman bagi-bagi ilmunya di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.